Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Media Pintar. Kali ini kita akan membahas tentang SKB pertanian, khususnya penyuluh pertanian ya teman-teman, part 79. Bagi teman-teman yang belum menonton part-part sebelumnya, silahkan ditonton ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan klik tombol loncengnya agar teman-teman bisa update video-video terbaru. Oke, langsung saja kita ke contoh soal nomor 91. Nama latin tanaman kakao adalah A. Cocos nucifera, B. Theobroma kakao, C. Camellia sinensis, atau D. Pipernicum. Oke, untuk A, Cocos nucifera ini bukan ya, karena ini adalah nama latinnya dari tanaman kelapa. Untuk C, Camellia sinensis ini salah, karena ini adalah nama latin dari tanaman teh. Kalau D, Pipernicum ini adalah lada. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 91 adalah yang B ya teman-teman, Theobroma kakao. Oke, diingat-ingat ya, ada kata-kata kakaonya, berarti namanya tanaman kakao. Oke, lanjut soal berikutnya. Nomor 92. Nama latin kelapa sawit dan karet adalah A. Cocos nucifera dan Camellia sinensis, B. Elaeis guineensis dan Hevea brasiliensis, C. Theobroma kakao dan Citrus sp, atau D. Oryza sativa dan Pipernicum. Oke, jawabannya yang mana teman-teman? Ya, untuk A itu adalah kelapa dan teh, jadi bukan ya. Untuk C, Citrus sp itu adalah jeruk, jadi bukan. Untuk D, Oryza sativa itu adalah padi, dan Pipernicum itu adalah lada, jadi juga bukan. Nah, jawaban yang paling tepat untuk nomor 92 adalah yang B ya teman-teman, Elaeis guineensis dan Hevea brasiliensis. Adalah nama latin dari kelapa sawit dan karet. Oke, diingat-ingat. Lanjut soal berikutnya. Nomor 93. Hama yang sering menyerang bibit kakao antara lain belalang, siput atau bekicot, kutu, serta berbagai macam jenis ulat. Hama tersebut dapat dikendalikan dengan A. Akarisida, B. Rodentisida, C. Molluscicida, atau D. Bakterisida. Oke, kita bahas ya. Molluscicida adalah jenis pestisida yang secara khusus dibuat dan digunakan untuk mengendalikan hama tanaman jenis molluska, yang termasuk hama molluska antara lain bekicot, keong, trisipa, janggal, dan lintah. Oke, jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 93 adalah yang C ya teman-teman, Molluscicida. Oke, sudah paham ya. Lanjut soal berikutnya. Nomor 94. Untuk mendapatkan daun tembakau berkadar nikotin tidak terlalu tinggi, maka cara pemangkasannya jangan terlalu dalam. Pemangkasan bunga dilakukan pada saat kuncup bunga mulai tampak, yaitu pada saat tanaman berumur A. 30-40 hari, B. 40-60 hari, C. 60-65 hari, atau D. 70-80 hari. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang C ya teman-teman, 60-65 hari. Itu adalah waktu pemangkasan untuk tanaman tembakau. Oke, lanjut soal berikutnya. Nomor 95. Sebelum digunakan untuk racikan rokok, tembakau kering hasil pengolahan petani yang
berupa rajangan atau krosok masih harus mengalami proses pengeringan ulang atau redrying dan fermentasi atau aging. Pengeringan ulang dilakukan agar tembakau mencapai kadar air ideal, yaitu A 5-10%, B 12-14%, C 15-20%, atau D 20-25%. Oke, kita bahas ya. Pengeringan ulang dilakukan agar tembakau mencapai kadar air ideal, yaitu 12-14%. Kadar air yang terlalu tinggi atau terlalu rendah sangat mengganggu proses fermentasi yang memerlukan waktu 1-3 tahun. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 95 adalah yang B ya teman-teman, 12-14%. Oke, lanjut soal berikutnya. Nomor 96. Metode hidroponik yang memanfaatkan prinsip bejana berhubungan dengan sistem irigasi, yaitu sistem A. Column culture, B. ebb and flow, C. deep flow technique, atau D. wick system. Oke, kita bahas ya. Sistem ebb and flow pada metode hidroponik bekerja dengan mengaliri bak dengan nutrisi kemudian dikosongkan kembali mengalir ke bak penampung menggunakan pompa akuarium yang disetting waktunya dengan timer. Nah, ini adalah contoh gambar sistem ebb and flow ya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 96 adalah yang B ya teman-teman, ebb and flow. Oke, saya paham ya. Lanjut soal berikutnya, nomor 97. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Pasca panen tanaman. 2. Perkembangan hama dan penyakit. 3. Produksi tanaman. Pertanyaannya, pada tanaman hortikultura, suhu dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan antara lain A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 3, atau D1, 2, dan 3. Oke, jawabannya mana teman-teman? Ya, untuk 1 pasca panen tanaman ini jelas bukan ya. Untuk 2 perkembangan hama dan penyakit ini benar. Yang ketiga produksi tanaman ini juga benar. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 97 adalah yang C ya teman-teman, 2 dan 3. Oke, lanjut soal berikutnya. Nomor 98. Penggunaan senyawa KMNO4 dalam memperpanjang daya simpan produk hortikultura adalah untuk A. Meningkatkan kadar CO2 atau karbon dioksida ya. B. Mengurangi produksi etilen. C. Mengurangi kadar oksigen. Atau D. Mendinginkan suhu ruangan. Oke, jawabannya mana teman-teman? Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang B ya, mengurangi produksi etilen. Karena etilen ini kan berfungsi untuk mempercepat proses pemasakan pada buah ya. Jadi bukan. Jadi harus dikurangi agar daya simpan produknya lebih panjang. Oke, saya paham ya teman-teman. Lanjut soal berikutnya, nomor 99. Jenis tanaman hias yang cara perbanyakannya dapat dilakukan melalui spora, yaitu A. Palmae, B. Bromeliaceae, C. Araceae, atau D. Pteridophyta. Oke, kita bahas ya. Pteridophyta berasal dari kata pteron, artinya sayap bulu, dan piton artinya tumbuhan.
sehingga Pteridophyta merupakan tumbuhan paku yang tergolong dalam tumbuhan kormus berspora, di mana tumbuhan ini menghasilkan spora dan memiliki susunan daun yang umumnya membentuk bangun sayap. Pada pucuk tumbuhan terdapat bulu-bulu. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 99 adalah yang D ya teman-teman, Pteridophyta. Oke, diingat-ingat. Lanjut soal berikutnya. Nomor 100. Serangga yang banyak merugikan tanaman pertanian dalam bentuk larva adalah serangga dari ordo A. Orthoptera, B. Homoptera, C. Coleoptera, atau D. Lepidoptera. Oke, kita bahas ya. Lepidoptera berasal dari kata lepidos, berarti sisi, dan pteron artinya sayap. Kedua pasang sayap golongan serangga ini mirip membran yang penuh dengan sisi. Jenis serangga yang termasuk ordo Lepidoptera antara lain ulat daun kubis atau Plutella xylostella, lalu penggerek batang atau tongkol jagung, atau Ostrinia furnasalis guini. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 100 adalah yang D ya teman-teman, Lepidoptera. Oke, sudah paham ya. Sekian video dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel Media Pintar. Semoga teman-teman bisa mendapatkan nilai yang terbaik pada saat tes SKB nanti dan menjadi ASN tahun ini. Oke, sampai jumpa. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.